Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, pemirsa, netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai pada saat ini Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat yang mubarak ini, di Masjid Ad-Dinul Qayyim, Desa Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Dungingi, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam ngaji live yang diselenggarakan oleh netizen Gorontalo kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu pada pembahasan, masih kelanjutan pembahasan pada malam Jumat yang lalu tentang apakah wajib taat kepada pemerintah atau penguasa, dan ini adalah bagian yang kedua dari kajian kita. Jamaah sekalian, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini radhiyallahu ankum. Mudah-mudahan pengarang kitab yang kita kaji pada malam hari ini ilmunya bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kitab ini adalah kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian, sahabat-sahabat muslim di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya, pada pembahasan minggu yang lalu kita menyimpulkan bahwa
wajib hukumnya taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak mengajak kita kepada kemaksiatan. Yang kedua, wajib taat kepada pemimpin selama yang diperintahkan itu sesuai dengan kemampuan. Jadi ada dua kategori, ada dua indikator yang menyebabkan kita tetap taat kepada pemimpin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah pemimpin yang bagaimana dulu yang kita harus taati? Ini biasanya pertanyaan yang muncul di masyarakat. Ketika kita sampaikan bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Dan ternyata taat kepada pemimpin itu hukumnya wajib selama tidak mengajak kepada kemaksiatan dan harus sesuai dengan kemampuan. Muncul pertanyaan tadi, iya kita taat kepada pemimpin, akan tetapi pemimpin yang bagaimana dulu yang harus kita taati? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak kita kehendaki, pemimpin yang kita tidak sukai, karena mungkin pemimpin-pemimpin ini melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita menghadapi ini? Di dalam kitab ini, ya, sekali lagi saya ingin sampaikan, karena ini tulisannya kecil, sulit dibaca dalam kondisi yang seperti ini, sehingga kitab ini sudah ada juga dalam laptop ini, dan modelnya juga sama, ya, dengan halaman yang sama. Kita mulai hadisnya. Wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujrin, dari Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, yang Allah meridainya, dia berkata, Sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi pertanyaannya kepada Rasulullah? Jadi yang bertanya ini adalah Salamah. Kata Salamah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Kata Salamah bin Yazid, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagaimana menurut engkau jika kami mendapatkan umara, para pemimpin yang selalu menuntut hak mereka dan menahan hak kami? Jadi ada hadisnya, Pak. Pemimpin yang selalu menuntut haknya untuk ditunaikan, sementara mengabaikan atau menahan hak-hak kami, kata Salamah bin Yazid. Fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau kami menghadapi kondisi seperti ini? Fa'arada anhu, ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, Rasulullah berpaling. Artinya
Rasulullah seperti enggan untuk menjawab pertanyaan ini karena pertanyaan ini berat. Di mana beratnya? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami dapatkan pemimpin yang selalu menuntut haknya dan mengabaikan hak-hak kami atau menahan hak-hak yang seharusnya kami terima? Begini bunyi hadisnya. Fa'arada anhu, Nabi berpaling. Thumma sa'alahu, kemudian Salamah bertanya untuk yang kedua kalinya. Karena Salamah bertanya untuk kedua kalinya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, isma'u wa ati'u, dengarkan mereka dan taat kepada mereka. Dengarkan mereka dan taat kepada mereka, atau patuhi mereka dan taati mereka. Fa inna alaihim ma hummilu, sesungguhnya mereka memiliki tanggung jawab. Wa alaikum ma humiltum, dan kalian juga memiliki tanggung jawab. Begitu kata Rasulullah. Jadi hummilu ini oleh Imam An-Nawawi ada dua kata di sini yang menjadi inti dari hadis ini adalah fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma humiltum. Hummilu dengan humiltum, mereka punya hummilu. Artinya apa? Artinya adalah ma hummilu ini oleh Imam An-Nawawi dijelaskan ai alaihim ismun ma qasaru bihi, yaitu mereka mendapatkan dosa dari pengabaian terhadap tanggung jawab yang mereka lakukan. Jadi seharusnya pemimpin itu punya tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai hak orang yang dia pimpin, tapi ini diabaikan. Maka ismun ma qasaru bihi, bagi mereka adalah dosa bagi pengabaian tanggung jawab yang mereka lakukan. Wa humiltum ai alaikum ismun, dan bagi kalian juga ada dosa. Jadi pemimpin itu juga berdosa, kalian juga berdosa. Mengapa kalian juga berdosa? Tarakas sam'a wa ta'ah, karena kalian meninggalkan kepatuhan dan ketaatan. Jadi dua-dua berdosa. Karena kalian merasa hak kalian sudah diabaikan, maka kalian sudah tidak taat kepada pemimpin. Nah, ini berdosa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau ditanya bagaimana, misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau ada pemimpin yang mengabaikan tanggung jawabnya, kemudian kami tidak mendapatkan hak? Jawabannya, pemimpin itu berdosa. Tapi kalau ada rakyat, ada yang dipimpin, kemudian mereka tidak taat kepada pemimpin yang melalaikan tanggung jawab sebenarnya melalaikan tanggung jawaban, itu juga tetap berdosa bagi yang dipimpin karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan. Jadi ini ternyata adalah dua hal yang berbeda. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya hak. Pemimpin punya hak dan kewajiban, rakyat juga atau yang dipimpin juga punya hak dan kewajiban, dan masing-masing punya tanggung jawab. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini, maka konsekuensi dosa yang didapatkan kedua-duanya, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Pemimpin dapat dosa karena melalaikan tanggung jawabnya, sementara yang dipimpin juga berdosa karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan. Jadi hadis ini begitu penjelasannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang kita bisa tarik dari hadis ini? Pertama, wujubut ta'ati lil hakimi walau qassara fi wajibihi.
Jadi wajib taat kepada seorang hakim atau seorang pemimpin, walaupun pemimpin itu mengabaikan tanggung jawabnya. Jadi ini penjelasan dalam kitab ini. Jadi tetap wajib hukumnya taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu melalaikan atau mengabaikan tanggung jawabnya atau kewajibannya. Kenapa? Ya, mengapa ini harus seperti itu? Harus tetap ada ketaatan di dalamnya. Hafazan 'alal istiqrari wal maslahatil 'ammah. Dalam rangka memelihara kestabilan. Kita tidak ingin negara ini atau daerah ini atau masyarakat ini tidak stabil, goncang. Oleh karena itu, ketaatan itu adalah faktor kestabilan sebuah negara. Ketaatan adalah faktor kestabilan sebuah daerah, sekelompok masyarakat. Taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Jadi hafazan 'alal istiqrari wal maslahatil 'ammah, menjaga kestabilan dan kemaslahatan umum. Ada maslahah yang lebih besar, yang lebih utamakan dibandingkan dengan tidak patuh kepada orang pemimpin yang melalaikan kewajibannya. Jadi kepatuhan tetap ada bagaimanapun kondisi pemimpin itu. Yang kedua, taksirul hukami fi wajibihim la yubarraru taksirun nasi bil maqabili fi wajibatihim. Pengabaian hak, ya, pengabaian kewajiban para pemimpin terhadap kewajiban-kewajiban mereka tidak berarti membolehkan masyarakat untuk melakukan pengabaian terhadap kewajiban mereka. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tidak boleh misalnya seorang pemimpin mengabaikan kewajibannya, kemudian masyarakat juga mengatakan saya tidak akan melaksanakan kewajiban saya karena pemimpin juga tidak melaksanakan kewajibannya. Atau misalnya kita berikan contoh, saya tidak akan bayar pajak karena pemimpin melalaikan kewajiban, tidak menunaikan hak saya. Itu tidak boleh. Mengapa ini tidak boleh? Karena ada kaidah mengatakan begini, li'anna syudzudza la ya'aluju bisyudzudin. Sesungguhnya penyimpangan itu tidak boleh diperbaiki dengan penyimpangan. Ini kaidah yang sering dipakai. Jadi kerusakan tidak boleh diperbaiki dengan yang kerusakan juga, hanya menimbulkan kerusakan yang baru. Radio rusak, kemudian kita perbaiki dengan cara merusak itu radio, tentu tidak baik. Nah, ini menjadi dasar bagi kita, sehingga saya mengatakan begini, tidak boleh ada kezaliman dilawan juga dengan kezaliman, atau tidak boleh ada kezaliman kemudian memunculkan kezaliman yang baru. Dasarnya tadi, li'anna syudzudza la ya'aluju bisyudzudzin. Penyimpangan tidak bisa dibenahi dengan penyimpangan juga. Pasti tidak akan terjadi perbaikan. Ada misalnya contoh, kenapa Anda mencuri? Nangala tingoli mo tao. Begitu bahasa Gorontalonya. Kenapa kalian mencuri? Dia bilang begini, oh karena yang di atas juga mencuri. Tatoi tato lo tao. Jadi tato. Kenapa kalian mencuri? Ya saya mencuri karena yang di atas juga mencuri. Itu namanya
membandingkan antara kejahatan yang kita lakukan dengan kejahatan yang orang lain lakukan. Ini tidak boleh. Tidak akan terjadi perbaikan, maka malah yang terjadi kerusakan demi kerusakan. Jadi pemimpin yang zalim misalnya, pemimpin yang melalaikan kewajibannya, pemimpin yang tidak menunaikan haknya, tidak bisa dilawan juga dengan ketidakpatuhan kita kepada pemimpin. Kita tetap patuh kepada pemimpin meskipun dia melalaikan kewajibannya. Saya ulangi, li'anna syudzudza la yu'alaju bisyudzudin. Penyimpangan tidak bisa dibenahi atau tidak bisa diperbaiki dengan penyimpangan. Jadi tidak boleh ada kezaliman melahirkan kezaliman yang baru. Kulun mas'ulun an amalihi wa mu'akhidun an taksirihi. Karena setiap kewajiban, setiap orang itu punya kewajiban terhadap amal perbuatan yang dia lakukan, dan dia diberi sanksi terhadap pengabaian atas kewajibannya. Ini penjelasannya. Dalam hadis yang berikut, Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud atau yang kita kenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Mas'ud itu ketika kita baca sejarahnya, digambarkan bagaimana profilnya. Ibnu Mas'ud itu orangnya pendek. Ya, orangnya pendek, tapi ya limbu-limbu oh. Ya. Kalau di sini mungkin tika pendek. Tapi kata Rasulullah, songkonya Ibnu Mas'ud upialio, ya, songkonya Ibnu Mas'ud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Upialio itu Pak, baru songkonya, belum orangnya, belum akhlaknya, belum ilmunya. Baru kofiah yang dia pakai, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Ibnu Mas'ud. Luar biasa ini Ibnu Mas'ud. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di, sesungguhnya akan ada suatu masa sesudah saya, kata Rasulullah, atharatun. Atharatun itu dari kata atharun, athara yu'thiru, ta'thiran. Atharatun artinya akan ada suatu masa pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau atharun ini diterjemahkan oleh para ulama adalah a'ta ghairaka, memberi kepada orang yang selainmu, wa fuddila alaika, dan mengutamakan orang lain selain engkau. Jadi pemimpin ini hanya orang lain yang dia utamakan, sementara kita diabaikan. Orang lain yang dia kasih, dia tidak kasih. Itu namanya atharatun. Jadi kata Rasulullah, akan ada suatu masa akan kalian dapatkan orang-orang yang akan mementingkan diri mereka sendiri, wa umurun tunkirunaha, dan akan ada suatu masa akan muncul perkara-perkara yang perkara itu kalian tidak sukai, perkara itu kalian benci. Jadi ada dua ini. Pemimpin, kan ini berkaitan dengan pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri dan mengabaikan hak kita, atau mengutamakan kepentingan orang dan mengabaikan kepentingan kita. Kemudian perkara-perkara yang kita tidak sukai akan muncul. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
kaifa ta'muru man adraka minna dzalik, apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya, man adraka minna dzalik, kalau kami dapatkan kondisi seperti itu. Qal, Rasulullah bersabda, tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum, tunaikan hak-hak yang ada pada kalian. Jadi tetap disuruh untuk menunaikan hak-hak kita sebagai yang dipimpin, meskipun kita mendapatkan pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, meskipun kita dapatkan perkara-perkara yang dilakukan, kemudian perkara itu kita benci, tidak sukai, tapi kewajiban tetap dilaksanakan. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah atas apa yang kalian tidak sukai itu. Artinya minta kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Di sini sebenarnya dituntut pada pembahasan sebelumnya bahwa kesabaran itu sangat diperlukan. Pada saat kita menuntut sesuatu kepada pemimpin, kepada orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap yang dia pimpin, ketika terjadi pengabaian hak, kita menuntut hak kita, ternyata belum terpenuhi, maka di sini disebutkan wa tas'aluna Allah allazi lakum, minta kepada Allah, karena Anda tidak mampu untuk merubah itu, Anda tidak punya kekuatan untuk merubah itu. Bahkan kalau Anda merubah dengan cara paksaan, akan terjadi kerusakan yang besar. Sehingga kata Rasulullah, minta kepada Allah. Kalian minta kepada Allah terhadap apa yang kalian inginkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat muslim di mana saja berada, hadis berikutnya yang berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani, barang siapa taat kepada saya, faqad ata Allah, berarti dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang tidak taat kepada saya atau bermaksiat kepada saya, faqad asallah, berarti dia juga bermaksiat kepada Allah, berarti dia juga tidak taat kepada Allah. Wa man yuti'il amira, barang siapa yang mentaati pemimpin, faqad ata'ani, berarti dia juga taat kepada saya. Wa man ya'sil amira faqad asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin, faqad asani, berarti dia juga telah bermaksiat kepada saya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini jelas, ya, ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian ketaatan kepada pemimpin itu juga sama atau sama juga dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis berikut disampaikan, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang Allah ridai keduanya. Maksudnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Abbas bin Abdul Muthalib, jadi dua. Abdullah bin Abbas dengan bapaknya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, maka hendaklah dia bersabar.
Jadi barang siapa yang tidak suka kepada pemimpin, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja min minas sultani shibran. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin shibran, meskipun hanya 1 jengkal. Ini artinya meskipun hanya sedikit. Artinya keluar dari ketaatan, keluar dari baiat kepada pemimpin. Mulai hari ini saya tidak taat lagi kepada pemimpin. Itu namanya keluar dari baiat kepada pemimpin. Mulai hari ini saya tidak lagi mengakui engkau sebagai pemimpin. Itu disebutkan dengan man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu adalah meninggal dalam keadaan seperti orang-orang jahiliyah dalam kesesatan. Berarti dia juga meninggal dalam kesesatan dalam ketidaktaatan kepada pemimpin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Hadis yang terakhir ini jadi kajian kita malam ini. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin, sultan, raja, presiden, bupati, gubernur, camat, kepala desa, ketua RT, ketua RW, kepala rumah tangga, yang jelas sultan. Barang siapa yang menghina sultan, ahanahullah, maka Allah akan menghinakannya. Ahanahullah ini diartikan dengan ahanahullahu fi dunya wal akhirah. Allah akan menghinakannya baik di dunia maupun di akhirat. Rawahu Tirmidzi. Dan beliau mengatakan waqala haditsun hasanun. Jadi hadis ini adalah kategori hadis hasan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahana ini bermakna istahafa min man yatawalla syai'an min umuril muslimin. Istahafa itu artinya merendahkan, menghinakan pemimpin. Oleh karena itu, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, maka nasihatilah dia dengan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai menghinakan. Karena meski bagaimanapun dia diserahi tanggung jawab yang besar. Sama juga dengan kita, manusia, memimpin keluarga, dan kita juga tidak terlepas dari dosa. Dan kalau ini menjadi ukuran, maka tentu anak-anak kita tidak akan patuh kepada kita, karena kita bukan orang yang suci, kita bukan orang yang mulia dalam keluarga, karena kita juga masih banyak mengabaikan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Tapi tidak bisa dijadikan alasan bagi anak kita, istri kita, pembantu di rumah tangga kita untuk tidak taat kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Mungkin ini yang menjadi pembahasan kita malam ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, kita lihat dulu di bapak-bapak, yang ibu-ibu yang ada di dalam masjid ini. Kalau ada yang ingin bertanya disilakan. Halo Pak. Halo Malindo, halo tuh dulu. Ada yang ingin ditanya silakan Pak. Kalau jamaah belum ada yang bertanya, kita akan buka pertanyaan di sini. Mana? Ya. Atau saya silakan. Pertanyaannya bagaimana ya? Yuyun Yunus dari Pohuwato. Ya. Bagaimana menurut Ustadz dengan fenomena vaksinasi? Sebab pimpinan negara dengan Ormas Islam NU Muhammadiyah sudah mencontohi, tetapi di masyarakat menengah ke bawah itu sebenarnya tidak percaya. Bagaimana menurut Ustadz kira-kira? Ini dari Yuyun di Pohuwato. Iya. Tentang fenomena vaksinasi sekarang. Pemimpin kita sudah memberikan contoh, bahkan memerintahkan kita untuk melakukan vaksinasi, karena memang tujuannya adalah dalam rangka kemaslahatan bangsa ini agar terlepas dari pandemi COVID-19.
dan yang sudah mewabah di negeri ini, yang sudah melahirkan menimbulkan banyak korban dari orang-orang yang baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, bahkan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Dan oleh karena itu siapapun orangnya, dia tetap harus patuh terhadap pemimpinnya. Kalau kalian melihat kajian-kajian ini, selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan tidak menyuruh kepada yang menimbulkan kemudaratan, maka tetap harus dipatuhi. Vaksinasi itu adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian wajib hukumnya masyarakat untuk tetap patuh gitu. Adapun misalnya ada keraguan dengan berbagai macam postingan, itu adalah kita bisa jawab tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya, tidak ada pemerintah yang ingin menghancurkan rakyatnya, tidak ada pemerintah atau pemimpin yang ingin membinasakan rakyatnya. Prinsipnya itu. Kalau tidak percaya, tanya kepada yang bersangkutan, tanya kepada para pemimpin, apakah ada niat mereka untuk menghancurkan bangsa ini? Tidak ada. Dan mereka lakukan itu dalam rangka perbaikan, dalam rangka untuk memberikan keselamatan, perlindungan pada masyarakat yang merupakan kewajiban mereka. Oleh karena itu jawabannya adalah tetap patuh, apalagi mereka sudah memberikan qudwah, keteladanan. Dulu misalnya ketika ada program vaksinasi, muncul ucapan begini, kalau berani pemimpin dulu. Kenapa harus yang di bawah yang diperintahkan sementara mereka tidak? Akhirnya kan para pemimpin mulai berani untuk memulai. Ini kadang-kadang bahasa-bahasa nyinyir ini muncul. Bahasa-bahasa memang beginilah, kalau kita berawal dari stigma yang kurang baik, stigma yang negatif, maka apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang itu tetap dipandang dengan suuzon, dengan stigma negatif, dengan berpikir negatif, ya, negative thinking juga namanya. Dalam bahasa Arabnya suuzon. Kalau sudah suuzon diawali dalam pikiran kita, maka apapun kebaikan yang orang lakukan, maka semuanya dimaknai dengan ketidakbaikan. Ada apa di balik itu? Kadang-kadang begitu bahasa kita. Tapi yang pasti kalau kita berdasarkan kajian ini, selama pemimpin tidak mengajak kepada kemaksiatan dan kerusakan dan selalu sesuai dengan apa yang kita mampu, maka tetap wajib hukumnya dalam Islam untuk mematuhinya. Saya pikir ini yang pertanyaan yang dari Yuyun ya di Pohuwato. Ada pertanyaan berikutnya? Yang kedua Ustaz, dari Ahmad Najib dari Bogor. Ahmad Najib dari Bogor. Dari Bogor. Bukan Gorontalo yang di Jakarta sana. Iya. Bukan Gorontalo. Oh, Bogor. Bukan yang di Jakarta. Bogor di Jakarta, iya. Bukan Bogorontalo, bukan. Asal Gorontalo. Tapi dari Bogor di Jawa Barat. Dari Bogor. Ustaz, apakah jadi pemimpin harus pamer ibadah? Sebab ada sekelompok orang yang selalu mempersoalkan ibadah dari pemimpin tersebut, padahal pemimpinnya tidak harus dipersoalkan ibadahnya. Bagaimana Ustaz? Ya. Memamerkan ibadah itu kalau untuk hal-hal yang dalam rangka riya, hukumnya berdosa. Jadi kalau orang-orang itu celaka, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Itu orang-orang yang riya, menampakkan amal kebaikan mereka dengan tujuan untuk dipuji, untuk mendapatkan pengakuan manusia, untuk mendapatkan pujian manusia. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia seorang pemimpin, menampakkan ibadahnya agar dia diikuti oleh masyarakatnya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Apalagi ibadah-ibadah memang yang wajar, yang memang harus diperlihatkan. Sama dengan begini, nongalawi aja tawiyatotihi, kenapa tidak sholat di masjid? Oh, saya takut riya. Itu tidak boleh, Pak. Karena memang ibadah sholat itu diperlihatkan.
terlihat, zakat juga terlihat, haji juga terlihat, dan tidak boleh sembunyi-sembunyi naik haji, tidak boleh sembunyi-sembunyi sholat, tidak boleh sembunyi-sembunyi keluarkan zakat, karena ini ibadah yang sifatnya syiar, apalagi dikerjakan oleh seorang pemimpin. Kadang-kadang masyarakat kita ini masyarakat yang aneh. Kalau pemimpin tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah kelihatan beribadah, dicela. Sekarang pemimpin yang selalu memperlihatkan ibadahnya agar bisa dicontohi, kadang-kadang juga dicela. Ini oleh karena itu yang diatur itu adalah cara berpikir kita. Ada namanya positive thinking. Urusan dia itu ria atau bukan, itu kembalikan kepada Allah. Karena ria itu bukan urusan kita dengan manusia, tapi urusan kita dengan Allah. Itu ikhlas. Ya, ikhlas itu begitu, Pak. Jangan karena kita dipuji kemudian kita sudah tidak mau jadi imam lagi. Gaga tingoli tolong imamu, gaga suara lingoli. Setelah itu, saya takut ria, saya sudah tidak mbak imam. Tidak boleh, Pak. Harus tetap imam, harus tetap khatib, harus tetap ceramah, harus tetap perlihatkan ibadah dalam rangka untuk dicontohi oleh orang lain. Itu, jadi perbaiki niat. Itu jawabannya ya. Ya. Terakhir Ustaz. Ya. Dari Nusril Narsono. Nusril Narsono dari Sulsel. Ya, Nusril Harsono dari Sulawesi Selatan. Narsono dari Sulawesi Selatan. Baik. Ustaz, maaf, ini sedikit flashback ke belakang, bahwa di periode pertama pemerintahan ada seorang tokoh mengatakan bahwa ini pemerintah yang zalim dan tidak sah, sehingga pada pemilu berikutnya ini pasti akan dikalahkan oleh Allah. Yeah. Tapi pada nyatanya pemimpin tersebut tetap terpilih lagi. Gitu. Ini bagaimana menurut Ustaz? Apakah ini politik agama atau tidak? Baik, pemimpin yang terpilih melalui mekanisme demokrasi, terlepas dari kekurangan-kekurangan demokrasi yang terjadi, yang pasti secara keseluruhan sebahagian besar masyarakat Indonesia ini telah memilih pemimpinnya dan mengakui kepemimpinan itu. Meskipun ada sebagian yang katakanlah tidak memilih itu pada proses pemilihan, akan tetapi mau tidak mau, beliaulah yang ditetapkan sebagai pemimpin negara ini. Maka ketaatan itu mutlak. Apalagi dia adalah pemimpin Muslim yang juga tidak menzalimi syiar-syiar agama kita. Artinya tidak menzalimi, tidak melakukan kezaliman terhadap ritual-ritual keagamaan. Intinya adalah dia tidak merintahkan kita kepada maksiat. Agama diizinkan berjalan, bahkan bukan cuma Islam, semua agama dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Pelaksanaan ibadah-ibadah dari setiap agama itu dipersilahkan di negara ini. Tidak ada satupun yang ditekan. Pelaksanaan kewajiban semua dilaksanakan, meskipun memang ada yang belum terlaksanakan, mungkin ada yang terabaikan. Akan tetapi dia adalah pemimpin kita yang harus tetap kita taati, dan ketika ada sesuatu yang kita inginkan, sampaikan dengan cara yang benar, sampaikan dengan cara yang santun, dengan penuh kesabaran. Tidak boleh satu kaligus dengan cara mendesak, kemudian ketika keinginan tidak terpenuhi maka ada upaya-upaya yang dilakukan dengan kekerasan, dengan sehingga menasihati pemimpin itu bisa dilakukan dengan cara apa saja, baik secara lisan maupun dengan secara tulisan, dilakukan oleh para wartawan. Kalau secara lisan juga disampaikan boleh secara terang-terangan, boleh juga secara diam-diam, boleh secara perorangan, boleh juga secara massa, tapi dengan pertimbangkan tidak boleh ada tindakan anarki dan destruktif, ya, merusak dari cara-cara kita menyampaikan itu. Tidak boleh ada upaya penghinaan, tidak boleh ada upaya untuk melakukan caci maki terhadap orang yang kita nasihati. Sampaikan dengan cara yang santun. Bahkan
di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan in arada ayyan saha, apabila Anda ingin menasihati dzi sultanin, ya, apabila Anda ingin menasihati seorang sultan, yabda'uhu bi'alaniyatin, maka ungkapkan dengan dengan sembunyi-sembunyi, jangan dengan terang-terangan, dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Jadi ambil tangannya, kemudian nasihati dia. Begitu kata Rasulullah. Kalau misalnya dia menerima nasihatmu, itu lebih baik. Kalau tidak, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Begitu dia yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah jilid 2-nya. Ini cara menegur pemimpin. Tapi ini pilihan. Artinya boleh dengan cara yang lain, tapi pilihan ini yang ditawarkan oleh Islam, bagaimana cara menasihati pemimpin. Demonstrasi itu dalam Islam disebut dengan muzahara, itu menyampaikan aspirasi, kritik dengan mengumpulkan orang banyak, tapi di dalamnya ada kerusakan, ada anarki, itu namanya muzahara. Nah, tapi ada demonstrasi yang disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan, ya, namanya masirah, ya, masirah. Jadi ada dua terminologi demonstrasi dalam Islam, muzahara dengan masirah. Muzahara itu demonstrasi dengan menimbulkan kerusakan, kemudian masirah adalah demonstrasi dengan cara yang baik, sopan dan santun, tetap dengan prinsip kesabaran. Tetap dibolehkan demokrasi, kan hukumnya boleh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi hendak sebagian kalian, ada yang sekelompok kalian yang selalu berbuat kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ini dalil-dalil yang untuk boleh melakukan demonstrasi tapi dengan cara yang santun. Saya pikir itu ya kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita di negara ini, negara Indonesia yang tercinta ini, di Provinsi Gorontalo, bahkan di semua provinsi yang ada, masyarakatnya menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang santun, masyarakat yang lebih mementingkan ketertiban, kemaslahatan daripada keinginan yang belum terpenuhi. Dan insya Allah kalau memang ada yang kita sampaikan, sampaikanlah dengan cara yang baik dan tentunya ada kesabaran di dalamnya. Kalau keinginan kita belum terpenuhi, insya Allah kita minta kepada Allah agar bisa berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekedar ini yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.